Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika arrahmin ya rahman rahimin arhamna bi rahmatika alwasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, kemudian alhamdulillah kita masih diberi Allah kesehatan, masih diberi tenaga, masih diberi iman, masih diberi keyakinan bahwa mendatangi rumah Allah di pagi hari itu bermanfaat. Rasulullah berpesan dalam hadisnya, kalau orang itu benar-benar tahu manfaat datang ke masjid di pagi hari dan salat isya juga, mereka mesti datang walaupun merangkak. Kalau mereka benar-benar tahu fadilat datang ke masjid untuk salat subuh dan salat isya, mereka mesti datang walaupun merangkak. Alhamdulillah kita masih normal berjalan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Mudah-mudahan perjalanan kita pergi dan pulang itu dikira sebagai ibadat. Tidur kita juga ibadat. Orang yang datang di pagi hari ke masjid dengan niat yang betul, dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dengan niat menyahut seruan azan, Allah yang memberi kita nyawa, memanggil kita ke rumahnya, kita menyahut seruannya, dan dengan niat-niat lain yang baik, niat amal soleh. Siapa yang datang ke masjid, langkahnya pergi dan pulang dikira satu langkah dapat 3, dinaikkan derajat, dihanyutkan pahala, diberi poin, dihanyutkan dosa maksudnya ya, dinaikkan derajat, dihanyutkan dosa, dan diberi poin pahala. 3 in 1, 3 dalam 1. Belum lagi salat kita. Salat kita kata ulama, kalau kita salat berjamaah, nilai salat per orang dikasih seperti nilai yang paling khusyuk di antara jemaah yang salat. Orang yang salat berjemaah, kata ulama, nilai salatnya, siapa yang di antara jemaah yang salat itu yang khusyuk, semuanya mendapat nilai seperti itu. Kalau kita salat di rumah, nilai kita sendiri saja. Kemudian nilai duduk di masjid sejenak. Orang yang berada di rumah Allah untuk menunggu salat, untuk niat salat, dia dikira salat. Selama dia berada di rumah Allah, dia dikira terhitung salat ya. Kalau kita berada setengah jam itu salat. Dan seterusnya doa malaikat. Doa malaikat yang membelai orang yang berada di rumah Allah, ya Allah ampun dosa bapak ini. Ya Allah rahmati dia, ya Allah terima tobatnya. Itu kita mesti ingat semuanya. Bahwa orang yang beriktikaf di rumah Allah mendapat doa malaikat agar kita dirahmati Allah, agar dosa diampuni, agar tobat kita diterima Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian jaminan dalam hadis juga, orang yang ringan langkahnya ke rumah Allah, dijamin dalam hadis, asya bi khair wa mata bi khair. Hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Orang yang ringan langkahnya ke rumah Allah untuk memenuhi panggilan Allah untuk salat berjamaah, ada jaminan dalam hadis mengatakan dalam teksnya, asya bi khair wa mata bi khair wa kana min zunubi kayaumi waladul umuh. Orang yang kehidupan matinya akan dijaga Allah, akan diurus Allah, dan statusnya seperti orang baru lahir.
bersih dari dosa. Statusnya seperti orang yang baru lahir. Itu maka dikatakan Nabi, kalau orang itu tahu fadilat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, pasti datang walaupun merangkak kalau tidak mampu berjalan. Dan banyak lagi. Kalau bicara mungkin ada 50-60 lebih fadilat sholat berjamaah ini. Antara lain, siapa yang berwudu dari rumahnya dengan sempurna, datang menuju masjid, menuju rumah Allah untuk sholat berjamaah, dikasih nilai bonus seperti naik haji. Subhanallah. Hadis lain mengatakan, siapa yang bangun di pagi hari, berangkat ke masjid untuk belajar atau mengajar, diberi bonus haji yang sempurna. Hadisnya sini teksnya, man ghada ila masjidin la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajj taman hajjatuh. Siapa yang berangkat di pagi hari Pak ya, ila masjidin, ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan, untuk mendengar ilmu, aw yu'allima, atau mengajar, kana lahu, dia diberi nilai ka'ajri hajjin, seperti orang menunaikan haji sempurna ibadah hajinya. Ini jamin sempurna. Dengan kata lain, katalah haji mabrur. Rugi kalau ke masjid tapi tidak ada mendengar ilmu, tidak ada menyampaikan ilmu. Satu pagi hilang satu haji. Subhanallah. Berapa haji yang hilang selama ini? Subhanallah. Subhanallah. Biasanya kita ambil petikan ayat dari ayat yang kita dengar dalam sholatnya. Kita ambil dulu. Tadi mau kedimah saja, ya, pemanasan masih. Kita ambil ayat surah Al-Insan yang dibaca, yang didengar rakaat kedua. Kita ambil ayat 30-31. Surah Insan jumlah ayatnya 31. Surah Sajadah 30. Tapi ayat-ayat surah Sajadah lebih panjang daripada ayat surah Insan. Walaupun surah Insan, surah Al-Dahar ini ayatnya 31, tapi ayatnya relatif pendek. Ayat 30 mengatakan, wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Kamu tidak boleh berkehendak. Nak datang ke masjid contohnya. Kita nak datang, tapi kita tak bisa datang illa an yasha Allah. Kecuali dipilih Allah, dikehendaki Allah. Kita datang ke masjid ini karena dipilih Allah, dikehendaki Allah. Inna Allah kana aliman hakimah. Allah itu maha, dia tahu dia siapa yang dia undangnya datang ke rumahnya. Azan itu undangan, seruan. Kalau dalam bahasa Arabnya nida, himbauan. Dakwah, undangan. Dalam doa azan kita baca Allahumma rabba hazi da'wati tammah. Dakwah bisa diartikan undangan ataupun doa. Dalam doa azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini. Tidak ada panggilan undangan yang mengatasi panggilan azan. Apapun undangannya, siapapun yang mengundang, sama ada bupati, gubernur, presiden. Namun undangan yang paling tammah, yang paling penting, yang paling sempurna adalah azan. Subhanallah. Jadi datang kita, kehadiran kita, kedatangan kita itu dengan ketentuan Allah. Itu maka zaman awal Islam dulu, orang yang datang sholat subuh berjamaah mengatasi melebihi orang yang sholat hari raya di zaman kita. Karena yang tak datang itu 2-3 orang saja. Bisa dikesan, bisa diketahui. Maka Nabi memanggil dalam satu hadis, memanggil nama-nama orang yang absen, yang tak datang. Disebut namanya. Asyahidun fulan. Ada si fulan tadi enggak?
Kata sahabat tak ada. Tanya lagi, asyahidun fulan. Si fulan ada tadi? Kata sahabat tak ada. Baru Nabi membuat statement. Apa katanya? Yang susah nak datang semua yang berjemaah Isya dan subuh itu orang yang terjangkit virus nifak di hatinya. Karena orang beriman dalam masjid, kata ulama, seperti ikan dalam air. Inilah alamnya, inilah dunianya, inilah kebahagiaannya. Orang munafik dalam masjid, kata ulama, seperti burung dalam sangkar. Betapapun megahnya sangkar emas sekalipun, burung memang tidak suka hidup dalam sangkar. Baik. Innallaha kana aliman hakim, ayat 30 tadi, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Jadi dengan itu kita bersyukur kepada Allah, langkah kita masih diringankannya datang ke rumahnya seperti pilihan Allah dan kehendak Allah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati, ayat terakhir ayat 31. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah akan memasukkan orang yang terpilih di dalam rahmatnya. Sumber rahmat Allah, gudang rahmat Allah dalam masjid. Itu maka kita waktu masuk masjid kita membaca doa waftah li abwaab rahmati. Sumber rahmat, gudang rahmat, pusat rahmat di dunia ini rumah Allah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang yang dipilihnya dalam rahmatnya. Wal zalimina a'adalum adzaban alima. Mereka yang zalim, ini orang yang tidak terpilih ini. Wal zalimina, orang yang zalim tersedia baginya azab yang pedih. Jadi dalam ayat ini ada dua kategori manusia, dua golongan. Satu yang dipilih Allah, yang berada dalam rahmat Allah. Kedua, yang tersingkir, yang terusir, yang terblokir, yang terdinding, yang terhijab. Yang dikatakan di sini wadzalimin, orang yang zalim. Tersedia baginya, tersedia untuknya azab yang pedih. Itulah ujung surah Al-Insan. Subhanallah. Patutnya kalau kita baca ayat yang ujungnya tentang azab, tentang musibah, kita respon, kita sambut dengan sama ada kita bilang Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, ataupun Allahumma qina al-'adzab al-alim. Begitu cara merespon, merespon dan menyikapi ayat-ayat yang memberi warning yang keras. Wal zalimina a'adalahum 'adzaban alima. Orang yang zalim tersedia baginya azab yang pedih. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kita bilang apa? Ya Allah, lindungilah kami daripada azab yang pedih ini. Atau rahmatilah kami Allah. Atau ampunilah kami Allah. Bisa juga kita katakan Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, maafkanlah kami, hindarilah kami daripada azab ini. Begitulah Pak ya, bahwa maksud ayat 30-31, orang yang dipilih Allah akan masuk ke dalam rahmat Allah. Ini sejalan juga dengan ayat dalam surah Sajadah. Ayat 13 dalam surah Sajadah halaman 416. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Ayat 13. Walau syi'na. Ini syi'na. Ini fi'il madhi, past tense. Kata kerja masa lampau. Dalam surah Al-Insan, kata kerja masa sekarang. Dan yang akan datang fi'il mudhari. Illa an yasha Allah. Bedanya sedikit ya. Satu kata kerja untuk masa sekarang yang akan datang dalam surah Al-Insan, dalam surah Sajadah masa lampau, past tense dan future tense. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Pak ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kata Allah. Kalau Allah mau, kalau Allah menghendaki,
la'ataina. Kami akan memberikan setiap individu, setiap personel, setiap orang dikasih bimbingan hidayah. Penuh masjid berlimpah-limpah. Kalau Allah mau. Tapi kehendak Allah bukan macam itu. Kehendak Allah tidak. Karena orang itu ada nafsu. Ada ilmu. Ada iblis. Ada malaikat. Kalau dia bersama malaikat, ilmunya ada, dia akan strong. Dia akan kuat. Kalau ilmu tidak kuat, berkawan pula dengan iblis, tidak akan pernah menang. Subhanallah. Tengok ayat surah Mujadilah ya. Orang yang dimonopoli iblis. Tentang keiblisan ini kita perlu tahu. Tentang kemalaikatan juga. Ayat 19 surah Al-Mujadilah halaman 544. Ini orang dimonopoli oleh iblis. Halaman 544 ayat 19 surah Al-Mujadilah. Istahwaza alaihimus syaitan. Mereka itu dikutak-katik, dimonopoli oleh syaitan. Istahwaza alaihimus syaitan. Orang itu dikuasai oleh syaitan, dijajah oleh syaitan. Fa'ansahum zikrullah. Syaitan membuat mereka lupa nak ke masjid, lupa menyahut azan, masih tarik selimut. Orang yang berselimut lah ya. Fa'ansahum zikrullah. Syaitan membuat mereka lupa kepada zikrullah dengan Allah. Ulaika hizbus syaitan. Orang itu grup syaitan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mereka itu kumpulan syaitan. Na'udzubillah. Tegasnya ya. Tegasnya kalau Allah ini. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Kumpulan syaitan itu hidupnya rugi. Rugi sebelum Ramadan tak akan masjid. Ramadan mungkin ke masjid. Tapi tidak penuh. Lepas Ramadan nanti hilang. Rugi. Rugi lah ya. Tidak istiqamah. Tidak konsisten. Orang beriman dia diminta. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul Allah. Itulah gunanya kita berbincang sampai sedikit di rumah Allah ini. Apalagi kita duduk sesudah salat. Sesudah dibelai, diselimuti oleh rahmat Allah, kita minum rahmat Allah juga lagi. Di ayat sebelah, kalau kita lihat halaman 545 ada radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan mereka. Ayat terakhir ayat 22 surah Al-Mujadilah. Di bawah sekali penutup ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan mereka. Waradu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Allah senang, mereka senang. Ulaika hizbullah. Mereka ini grupnya Allah. Tadi hizbul syaitan. Tadi kumpulan syaitan, grup syaitan. Ini grupnya Allah. Masya Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah kumpulannya Allah. Jadi manusia terbagi dua. Ada kumpulan syaitan, ada kumpulan Allah. Jelas. Kumpulan Allah ini, Allah ridha dengan dia ridha dengan Allah. Ala inna hizballahu humul muflihun. Kumpulan Allah ini hidupnya sukses. Sukses. Selama hidupnya dia taat. Nanti dia meninggal suatu ketika jadi contoh dalam keluarga. Dari contoh dalam masyarakat. Jadi contoh di kalangan anak cucunya. Nanti anaknya mengikuti jejak ayahnya. Cucunya mengikuti jejak kakeknya. Oh kakekku dulu. Oh ayah kami dulu. Nenek kami dulu. Bapak meninggal. Kakek meninggal. Pahalanya tak berhenti. Orangnya mati. Pahalanya tak berhenti. Al-muflihun. Sukses. Yang tadi khasirun.
Cantik ya. Khosirun lawannya muflihun. Khosirun rugi, gagal. Muflihun sukses, beruntung. Mudah-mudahan akan jadi orang yang sukses beruntung. Jazakumullah khairan. Inni hukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.